Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin merupakan sebuah umat sebagaimana adanya umat manusia. Mereka hidup dan berkembang di atas bumi ini sebagaimana para penghuni bumi yang lain. Jin serupa dengan manusia dalam hal mendapatkan kewajiban untuk mengabdi kepada Sang Pencipta dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Yang membedakan antara jin dengan manusia adalah awal penciptaannya. Karena Allah SWT menciptakan manusia pertama dari tanah dan menciptakan jin dari api. Jin dan manusia menempati alam yang berbeda, meskipun alam tersebut sama-sama berada di atas bumi ini. Selain itu, Allah SWT juga memberikan karakteristik khusus kepada bangsa jin, berupa kemampuan untuk menyerupakan diri dalam berbagai bentuk yang kasat mata. Selain itu, mereka juga tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi mereka sendiri dapat melihat manusia. Allah SWT menegaskan tentang hal tersebut dalam firman-Nya, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Bagaimanakah batasan-batasan bagi manusia untuk berinteraksi dengan bangsa jin? Dan adab apa sajakah yang perlu diperhatikan oleh umat manusia berkenaan dengan hak-hak yang juga dimiliki oleh bangsa jin? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Di dunia ini, Allah SWT tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga menciptakan banyak makhluk dengan berbagai wujud dan tugas yang berbeda-beda. Sebagaimana Allah SWT menciptakan malaikat yang senantiasa mentaati segala perintahnya dan tidak pernah membangkang apapun yang diminta. Allah SWT juga menciptakan berbagai hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Selain itu, Allah SWT juga menciptakan jin dari unsur yang berbeda dengan manusia. Tetapi mereka memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kehidupan di alam jin sebagaimana yang terjadi pada umat manusia. Sebagian dari jin tersebut beriman kepada Allah, tetapi tidak sedikit dari mereka yang ingkar dan membangkang terhadap syariatnya. Jin juga makan dan minum seperti manusia. Mereka juga menikah dan memiliki anak keturunan. Jin yang jahat akan mengambil jatah makanan mereka dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan ikut menyantap makanan yang disantap oleh manusia, sebagaimana juga dia akan tinggal di tempat yang ditempati oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitah fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala syaitan, la mabita lakum wa la 'asha." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya kemudian menyebut nama Allah ketika dia masuk dan ketika akan makan, maka setan akan berkata, tidak ada tempat bermalam dan makan malam bagi kita. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulih qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amih qala adraktumul mabita wal 'asha. Tetapi jika dia masuk ke dalam rumah tanpa menyebut nama Allah, maka setan akan berkata, malam ini kita akan mendapatkan tempat tinggal. Dan jika dia tidak menyebut nama Allah ketika akan makan, maka setan akan berkata, kita mendapatkan tempat tinggal dan makan malam. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya jin yang jahat atau jin kafir akan mengambil makanan dan minuman dari orang yang tidak membaca nama Allah ketika hendak makan atau minum, yang kemudian akan merebut keberkahan dari makanan dan minuman tersebut. Adapun jin muslim, makanan yang mereka makan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang pertemuan beliau dengan para tokoh jin, di mana mereka bertanya kepada beliau tentang makanan yang dihalalkan bagi mereka. Rasulullah SAW kemudian menjawab, Lakum kullu 'azmin dzukira smullahi 'alaihi yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahman wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum. Kalian boleh untuk menyantap tulang sisa makanan yang kalian temukan dan disebutkan nama Allah. Maka makanan tersebut akan menjadi daging yang cukup bagi kalian, dan setiap kotoran binatang akan menjadi makanan bagi binatang peliharaan kalian. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW juga menyebutkan larangan untuk membersihkan kotoran dengan tulang. Beliau bersabda, "Fala tastanju bihima, fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Jangan kalian membersihkan kotoran dengan keduanya,
karena kedua hal tersebut merupakan makanan bagi saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati para jin sebagai saudara kita karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia. Mereka diciptakan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini dan diberi beban syariat sebagaimana manusia. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya dari mengganggu mereka maupun menyakiti mereka. Di antara bentuk gangguan yang dilakukan oleh manusia terhadap bangsa jin yang telah disebutkan oleh banyak ulama adalah dengan menyiram air panas ke tempat yang dihuni oleh mereka atau mengincingi mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Para jin mungkin saja akan marah dan berbalik menyakiti manusia jika manusia menyakiti mereka dengan cara-cara tersebut. Ketika ada jin yang menampakkan diri kepada manusia dalam wujud yang bisa dilihat oleh manusia, kita pun dilarang untuk menyakiti ataupun membunuh mereka sebelum kita memberikan peringatan kepada mereka. Sebagaimana yang terjadi pada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika dia pulang ke rumahnya dan mendapati ada seekor ular besar di dalam rumahnya. Kemudian dia pun bergegas untuk membunuhnya. Akan tetapi lelaki tersebut kemudian meninggal. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna bil madinati jinnan qad aslamu, fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'adinuhu thalathata ayyam, fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluh, fa innama huwa syaitan." Sesungguhnya di kota Madinah ada dari kalangan jin yang telah masuk Islam. Maka jika mereka terlihat oleh kalian, berilah peringatan kepada mereka selama 3 hari. Tetapi jika mereka masih tetap muncul setelah itu, maka bunuhlah, karena berarti mereka merupakan setan atau jin kafir. Meskipun bangsa jin dapat melihat manusia dan manusia tidak dapat melihat mereka, serta mereka memiliki kemampuan yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar dibandingkan manusia, tetapi manusia tidak diperbolehkan untuk merendahkan diri, apalagi meminta bantuan kepada mereka. Bahkan ketika Allah SWT menciptakan manusia untuk pertama kalinya, Allah memerintahkan kepada iblis, yang merupakan bagian dari bangsa jin, untuk bersujud kepadanya. Para jin pun awalnya tidak berani untuk mengusik kehidupan manusia, tetapi karena manusia kemudian merendahkan dirinya kepada mereka dan takut terhadap mereka, bahkan meminta bantuan ataupun memberikan sesajian kepada mereka, maka para jin pun kemudian berlaku sombong dan mulai mengganggu serta menakut-nakuti manusia. Allah SWT berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi jin menjadikan manusia bertambah sesat. Ketika menafsirkan ayat ini, Ikrimah menjelaskan bahwasanya pada mulanya jin takut dan lari ketika melihat manusia, sebagaimana takutnya manusia ketika berhadapan dengan jin pada saat ini. Jika ada orang-orang yang singgah di satu lembah, maka para jin yang tinggal di tempat itu pun akan berlarian. Tetapi manusia kemudian justru meminta pertolongan dan perlindungan kepada jin penghuni tempat itu. Maka jin pun kemudian berkata, "Kita melihat manusia takut terhadap kita." Maka setelah itu mereka tambah menakut-nakuti manusia. Oleh karena itu harus dipahami bahwa bangsa jin merupakan bangsa yang sama seperti manusia. Mereka memiliki hak-hak yang sama seperti manusia, seperti tidak bolehnya dibunuh atau diganggu tanpa alasan yang benar. Sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban yang sama seperti manusia, seperti kewajiban untuk beribadah ataupun larangan untuk mengganggu yang lain. Maka perbuatan orang yang meminta perlindungan kepada jin yang menempati sebuah pohon, hutan, sungai, gunung, ataupun laut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, bahkan termasuk dalam perbuatan syirik. Selain itu, hal itu juga akan menambah kesombongan dari para jin tersebut dan menjadikan mereka lebih bersemangat dalam mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya ketika kaum muslimin memasuki Mesir, penduduknya mendatangi Amr bin As. Kemudian mereka menjelaskan bahwasanya ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir agar sungai Nil tetap mengalir. Yaitu pada setiap tahunnya mereka akan mencari seorang wanita yang masih perawan dan membujuk orang tuanya agar mau untuk melepaskan wanita tersebut sebagai tumbal dengan balasan harta dan perhiasan yang diberikan kepada orang tuanya. Wanita tersebut nantinya akan diceburkan ke sungai Nil agar sungai Nil tetap mengalir. Ketika datang masa untuk memberikan persembahan tersebut, Amr bin As melarang warga Mesir untuk melakukannya, maka sungai Nil pun tidak mengalir sama sekali. Melihat hal tersebut, Amr bin As kemudian mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab dan memberitahukan kepadanya tentang kondisi yang dia lihat. Umar pun kemudian mengirim sebuah surat kepada Amr dan memerintahkan kepadanya untuk melempar surat itu ke sungai Nil. Isi surat itu adalah,
dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin, kepada sungai Nil Mesir, "Jika kau mengalir dengan kemauanmu sendiri, maka tidak perlu kau mengalir, dan kami tidak lagi membutuhkanmu. Tetapi jika engkau mengalir karena kuasa Allah SWT dan dialah yang menjadikanmu mengalir, maka kami akan meminta kepada Allah SWT agar mengalirkanmu." Disebutkan bahwa setelah dilemparkannya surat tersebut ke sungai Nil, keesokan harinya sungai itu pun kembali dipenuhi air, dan setelah itu tidak ada lagi persembahan yang diberikan kepada sungai Nil. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.